Nama gue Yasir. Gue kerja di sini udah kayak berapa tahun, lumayan lama. Kerja udah 4-5 tahun gitu mungkin di sini. 2 tahun di kampus lama, 2 tahun di kampus. Jadi sekarang gue bakal ngobrolin soal satu konsep di programming, mungkin agak teknikal dikit, tapi gue coba berusaha untuk lebih non teknik, lebih ke pemahaman mungkin. Oke, gue ingin tahu di sini siapa semua yang programmer? Yang tinggi, programmer, coder. Oke, siapa yang di sini programmer yang tulis tes? Tulis tes. Jadi coding, tes coding itu. Oke, konsep TDD, BDD, ngerti kan? Paham? Oke, jadi sekarang yang gue ngobrolin sekarang adalah TDD, di mana test driven development, di mana gue dapat dulu makan minuman. Jadi nggak ada sesuatunya. Kita ngomongin dulu. Jadi maksud di sini adalah kita ngedevelop program. Sebelum kita coding, kita tulis tes dulu. Jadi tulis tes baru coding. Jadi kita nggak buat codingnya dulu, kita buat tesnya dulu baru code. Jadi test driven development. Jadi tes itu bakal bantu kita untuk buat development itu. Itu yang TDD. Yap, ini konsepnya. Kita design, kita tes, kita code, habis code kita tes lagi, bener nggak code kita, baru kita lihat. Jadi intinya di sini, lu jangan pikirin codingnya dulu, lu tulis tesnya dulu. Tes gua mau function gua atau program gua, kalau gua masukin angka 1, keluarin 2. Gua tulis tesnya dulu, oke. Gua runin, pasti fail karena nggak ada codingnya. Baru tulis codingnya dulu, baru run lagi. Jadi lu punya mindset, lu tulis tesnya dulu, baru tulis code-nya. Ini salah satu practice di mana orang lebih banyak untuk encourage, lebih banyak disuruh dalam pemikiran seperti ini untuk coding. Jadi kita jangan fokus codingnya dulu, kita tulis tesnya dulu. Tes, dapat tesnya, baru kita code. So, salah satu orang yang bilang, Martin Fowler, dia bilang, the first test, dia sepatutnya harus failure test. Jadi tes yang fail dulu. Pasti karena kita nggak ada codingnya, tes kita bakal fail. Kita mungkin tes sesuatu yang bakal fail, pasti karena kita nggak ada code yang kita buat. Kita tes, kita code, kita tes lagi, pasti tesnya pas. Kalau udah pas, oke, it's done, ready. Gunanya apa? Coding. Kalau kita coding kita adalah code kita yang kita buat nggak testable, berarti ada masalah. Kalau sedangkan kita sebagai developer nggak bisa tes coding itu, kita ada masalah di code itu. Jadi make sure that code yang kita buat testable code. Kalau nggak bisa tes, kita refactor code itu pastikan testable code. Itu konsep yang sederhana di sana. Ya, explore possible bug yang kita belum encounter dan lainnya. Dan tentu kalau dalam sebagai developer atau programmer, kalau misalnya kita nggak ada tulis tes dalam coding kita, berarti kita ada utang atau debt di situ. Dan kadang-kadang ini sangat susah untuk dibuat. Karena apa? Karena kita ada deadline, deliver feature dan sebagainya. Itu maka menjadi debt untuk kita. Dan maka kita harus kembali ke coding kita sebelumnya dan tulis tes itu. Sedangkan kalau kita nggak ada tes itu dan kita deliver tetap, developer yang lain atau developer kita bakal lupa ini untuk apa, gimana cara ngetesnya, kita nggak tahu. Tes itu penting banget. Jadi sebelum kita deliver feature to production, tes harus ada dalam sistem itu sendiri. Kenapa perlu tes? Well, itu kayak sapam di code kita. Kenapa? Karena waktu gue tulis tes, gue tahu gue tulis code gue, ini code gue bener nggak ya? Coba gue run tes gue. Tes gue fail, berarti ada yang salah di code gue, cek lagi. Gue tes lagi, gue code lagi. Ada yang masalah nggak? Oh, ada salah, oh ada bener. Teman gue ini, teman gue. Gue whatsapp sama dia. Udah whatsapp gue whatsapp sama dia. Gue whatsapp dia minta gambarnya. Jadi di foto tadi tunjukin kan misalnya tes itu bantu kita untuk buat coding itu kan. Jadi kita tahu kapan tes kita fail, tes kita pas. Dan itu tes membantu kita bener nggak kita buat coding itu. Jadi daripada kita buat program itu dan kita coba di web terus kita lihat hey bener, hey salah, dan itu benar-benar proses yang lama. Kenapa kita nggak tes dan code dan proses untuk feedback loopnya lebih cepat daripada kita coba di browser itu sendiri. Jadi salah satunya adalah
Kalau misalnya kita ada testable code ya, itu bantu kita CI dan CD. CI itu apa? Continuous integration. CD itu apa? Continuous delivery. Bahwa kita tahu kita boleh pakai CI dengan CD sama cara dengan Jenkins. Kita pakai Jenkins kemungkinan besar kan, dimana Jenkins itu bakal run tes kita. Kalau kita tes kita fail, berarti kita boleh proceed ke deployment. Kalau tes kita fail, kita nggak boleh proceed ke deployment. Kalau CD itu udah continuous deployment, dimana kita nge-deploy-nya semua automated. Jadi maksudnya dalam cycle ini kasih tahu everything can be automated with no human intervention. Mungkin hanya di coding doang dan di plan itu doang. Jadi maksudnya apa? Kita code, kita publish ke Jenkins, Jenkins bakal run semua tes kita, tes semuanya pas, oke, fine, kita boleh deploy langsung ke production. So everything human interaction bakal lebih dikit dan kita punya deploy bakal lebih cepat. Dan ini penting banget kalau kita mau nge-deliver lebih cepat untuk produk kita, feature kita, pasti kita ada tes ada situ. Jadi kita bantu ada yang salah apa enggak di feature kita dengan write complete test. Salah satu tes adalah membantu kita untuk buat CI/CD. Tes pyramid. Oke, tes itu banyak banget. Salah satu orang pakai konsepnya dia piramida. Ada tes UI, tes service, tes unit. So UI adalah end-to-end test. So seperti kayak kita as a user, kita mau tes Facebook kan, kita as a user Facebook, kita akan klik login, masukin username, masukin password, login, submit, gua bakal login, itu bakal tes UI. So maksudnya as a user, end-to-end testing. Kalau functional testing atau service itu lebih ke integration, kita tes database kita benar apa enggak dan sebagainya. Unit level adalah tes di unit level daripada program itu. Misalnya program kita misalnya ada satu kelas, satu program, contohnya nih. Kalau dalam coding ada namanya kelas kan. Dalam Docker itu ada namanya function, beberapa function. Kita tes its function. Misalnya function kita function pertambahan, kita tes function pertambahan kita kalau 1 tambah 1 harus jadi 2. Kalau salah berarti tes function kita salah. Itu unit level testing. Kita tes per method per function. That's unit level testing. So kalau di piramida ini ngomong, hal yang paling mendasar paling baik dipakai adalah unit level. Jadi salah satu orang bilang di sini, pastikan kita punya tes coverage lebih banyak di unit. Yang paling penting unit level. Kalau kita tes for every unit level, kita bisa pastikan every unit item di PTMA class adalah bisa tes dalam function yang benar. Piramida ini ngasih tahu yang paling penting dalam program adalah unit. UI easy to test, hanya pakai browser atau method like Selenium atau apapun itu, tapi susah untuk maintain. Unit level susah untuk setup, tapi easy to maintain dan lebih bagus. Jadi di piramida ini ngasih tahu konsep pertama adalah unit level. Oke, unit test atau unit level adalah seperti analogi seperti mobil ini. Gua ada mobil, gua mau buat program mobil. Jadi gua bakal buat tes, gua bakal tes bannya, gua bakal tes tangki minyaknya. Contoh ini satu unit pertama tangki minyak. Gua tes tangki minyaknya kalau airnya lebih sekian, dia bakal ada indikator full. Kalau minyaknya kurang, dia indikatornya bakal kurang. Jadi kita bukan tes mobilnya itu, kita ambil per itemnya per unit level, kita tes. Kita tes bannya harus bolanya bundar. Kita tes bannya harus ban karet. Bannya harus ukuran sekian. Kita tes per each unit level. Analoginya seperti itu. Itu namanya unit level testing. Kalau UI testing atau dia akan tes the whole thing. Gue bakal masuk mobil itu dan gue jalan dari sini ke sana bisa jalan. It's the whole functionality. Karena unit level kita decompose semua per item kita tes each item. Kita tes bannya, kita tes sternya, kita tes apanya. Dan itu paling penting kalau kita bisa tes semuanya. Dan terakhir, not sure if I wrote good code OCT unit test. Jadi maksudnya di sini adalah kita nggak tahu, walaupun kita buat unit test, kita nggak tahu unit test ada kualitas sendiri. Pastikan kita tulis unit test yang berkualitas juga. Jangan asal ada tes. Make sure that test yang kita buat adalah tes yang benar-benar kita perlukan. Well, that's all. But gue bakal nunjukin salah satu enhance. Maksud gue apa sih dalam test to code? Jadi gue buat di sini adalah gue write pakai Node.js, simple application, bener-bener simple. Subline gue buka coba. Jadi sini, ini gue bakal hapus saja. Dan ini tes gue. Di sini gue ngasih tahu, gue tulis tes. Pertama yang gue tulis adalah tes gue.
kalkulator penambahan 1 sama 1 dengan 2. Terus gue mau nyoba, oke, gue punya feature 2. Oh ya, sorry. Kalkulator. Oke, terus gue mau buat di sini, gue lihat gue mau tes lagi satu, gue mau buat satu feature gue baru. Feature gue adalah pengurangan. Jadi kita desain feature kita dulu, kita desain spek kita. Gue mau buat kalkulator apa fungsinya dia? Dia pengurangan, pengalian. Oh ya, ada pengalian lagi. Kita buat feature kita, describe dulu feature kita. Kita bilang describe pengurangan, pengalian. Kita belum tulis perkalian, sorry. Perkalian. Gila ketawa banget. Pengurangan 1/1 adalah. Jadi kita tulis teks kita dulu, 1/1 kurang dengan kosong. Mungkin 3 kali 2 sama dengan. Jadi maksudnya di sini gua desain tes gua dulu, gua tulis, gua bakal buat kalkulator program, di mana kalkulator program gua ada 4 functionality, pengurangan, penambahan, perkalian. Gua tulis tes gua dulu, gua nggak bakal tulis coding gua. Gua tes coding gua, tes dulu. Jadi bantu lu, gua mau buat apa? Gua mau buat feature kalkulator gua bisa nambah, bisa kurang, bisa kali. Oke, gua tulis tesnya dulu. Ini gua tulis. Ini tes ini bukan coding gua, ini tes gua. Tes yang bakal tes code gua. Oke, jadi sekarang 1+1 function gua adalah 1 tambah, mungkin gua ada function lagi kurang. Buat tes kurang 1 kan 1 dengan kosong 6 kali 2. Dan ini bantu kita. Oke, intinya di sini gua udah buat spek kalkulator gua ada 3 unit. Gua coba skenario gua 1+1 sekian, 1/1 sekian, 3 kali 2 sama sekian. Dong gua buat punya function gua di sini. Dan gua coba run. Kita tes akan fail juga di sini karena nggak ada program itu. Dan gua pakai Mocha di sini, gua udah install semua di sini. Mocha adalah JavaScript framework yang bantu kita untuk write unit test untuk browser dengan Node.js. Dia punya program. Oke, fine. Gua ada error, syntax error malahan. Mana? Oh, ini ya. Thank you. Ada syntax error lagi, 1, 2. Ini kayak nggak ada deh. Mana? Pengurangan. Oh, ini kurang ya? Oke, fine. Jadi gua ada tes perkalian gua cuma salah, function kali nggak ada semuanya. Karena tes gua hanya cuma ada tambah doang. Gua kali nggak ada. Jadi gua tulis semua. Jadi yang gua buat di sini adalah contoh adalah gua tulis tes gua, baru gua tulis tes code gua. Di sini waktu gua jalani bakal fail tes semua code gua karena perkalian function nggak ada. Oke, sekarang saatnya untuk coding. Kita buat code kita. Kita tambah satu function baru lagi sini untuk code. Dan untuk kali dan untuk kurang Oke. Dan kita run. Fine. Udah 3 passing semua kalkulator. Jadi pesan yang mau anterin adalah ini adalah satu konsep yang bisa buat untuk tulis coding kita. Kita jangan tulis code kita dulu, tulis tes kita dulu. Tulis kita tes dulu dan run. Kita pasti fail karena codingnya nggak ada. Baru kita
baru kita tulis kode kita pelan. Kenapa itu penting? Karena kita tahu apa yang kita mau keluarin dari program kita. Jadi tulis speknya dulu. Program gua ada perkalian, ada pengurangan dan lain-lainnya. Lu tulis semuanya, tes lu semua, tulis semua tes skenario lu jalanin. Dan terakhir baru tulis codingnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan yang lain semuanya? Oke, jadi presentasi gua yang benar-benar simpel banget. Mau ada pertanyaan? Oke. Apa? Karena mungkin nggak jelas dari awal sampai akhir. Jadi pertanyaannya apa problemnya? Apa yang jadi solusi yang disampaikan? Oke, jadi yang masuk di sini adalah ini bukan satu cara untuk kita buat coding. Karena there's so many good practice to write code. Salah satu practice dia adalah writing the test. Jadi sebenarnya kebiasaan juga gue bakal tulis coding gue dulu. Tapi practice kita tahu, itu jangan tulis coding dulu, tulis tes dulu. Tulis tes, yang mana tes untuk tes coding lu. Agak bingung kan? Jadi kita tulis tes kita, program kita punya. Misalnya lu mau buat program apa? Mau buat program pesawat misalnya, pesawat gue bisa terbang. Oke, gue ada pesawat gue kalau misalnya gue injek gasnya, dia bakal tambah cepet. Kalau gue angkat, dia bakal naik sayapnya. Lu tulis itu semua dalam spek lu. Lu tulis semua spek lu tempat lu, dan lu jalanin tesnya tuh bakal fail. Baru lu buat codingnya. Jadi maksudnya apa? Lu punya curahan fokus untuk tulis tes spek dia, define spek yang lu mau apa, baru tulis codingnya. Jadi as a good practice. Kita yang bisa kita buat, kita tulis coding dulu, baru tes. Kalau bisa buat tesnya dulu. Seperti itu. Ada yang lain? Biasa untuk satu cycle atau satu project alokasi waktu untuk tes itu berapa lama ya? Maksudnya untuk writing, untuk test code? It depend, tergantung dari scope daripada program itu sendiri kan. Nah, biasanya berapa persen? Mungkin 20% lah, Oh, 50% idealnya. Ideal. Ada orang nggak bilang 100% lebih baik, 80% lebih baik, 50% nggak ada. Ideal sih tergantung daripada kebutuhan dari kelas itu, tapi kemungkinan sih is a good to above 70 to 80% lah. 70-80% dari Iya, 60-70% dari coverage. Kalau bilang tes coverage kan? Iya, 60-70%. Kalau secara waktu gimana? Jadi maksudnya kita ada project 1 bulan gitu. Nah itu dia masalahnya. Itu masalahnya. Kadang-kadang masalah adalah ada di bisnisnya. Gue mau deliver feature ini hari ini atau minggu depan, dan kita bakal, yang gue bilang dia bakal menjadi debt utang itu. Kita harus ngomong sama mereka, gue nggak bisa buat ini karena gue fake test itu. Karena kita nggak mau kembali ke coding kita dan fix bug problem itu. Jadi di dalam berapa persen dari waktu sebuah project gitu? Biasanya writing test itu lebih lama daripada writing code itu sendiri. Karena tes itu lu pikir, karena lu bakal mikir feature apa yang lu mau. Lu tulis semuanya. Jadi sebelum lu tulis codingnya asli, lu tulis secara garis besar feature gua apa aja gua mau. Lu bakal mikir, gua perlu ini. Jadi somehow ada kayak samping lu ngasih tahu, lu nggak perlu function ini, karena nggak ada yang bakal maki. Jadi lu remove satu variabel, remove satu function. Jadi istilah di sini lu disuruh tulis spek tes lu, feature lu sendiri. Lu tulis semua feature gue gini, di tes itu semua lu tulis, baru jalanin. Jadi lu tahu apa yang lu mau. Jadi emang lebih lama ya pasti? Iya, pasti lebih lama. Kalian ada pertanyaan lain? Gue mau nanya juga. Kan kalau misalnya yang TDD ini biasanya pakainya kalau misalnya kita pakai SDLC-nya kita pakai Agile biasanya. Oke. Kalau kalau misalnya kita kebanyakan ya, atau mungkin beberapa company mereka pakainya waterfall. Menurut lu bakalan cocok nggak? Karena so far menurut gue yang pakai waterfall mereka nggak accept buat kita gunain TDD ini buat di waterfall karena itu bakalan ada konsekuensinya sama deadline yang di kemudian terus nanti malah kita bakalan jadi bottleneck di project kita sendiri. Ya, jadi kalau misalnya kita punya software metodologinya waterfall atau yang seperti itu bakal susah banget buat kita. Karena misalnya kita mau merubah sesuatu design requirement, kita harus tunggu the full cycle complete, baru kita bilang requirement, kita nggak bisa buat feature itu karena kita perlu ini. Yang benar-benar lama untuk development karena tunggu the full cycle. Agile dia punya sprint loop-nya benar-benar 1 minggu, 2 minggu, lu dapat sprint loop yang cepat. Jadi product owner, product manager udah tahu apa yang perlu dihadirkan. Jadi pertanyaan lu susah, kalau kita nggak waterfall, benar-benar susah. Karena apa?
kita bakal tunggu 20 requirement yang baru untuk saat yang baru. Jadi kebanyakan kalau kita pakai agile atau active programming. Kalau misalnya apa-apa bakal susah. Tapi boleh coba sama. Ada yang lain pertanyaan? Flowchart mana duluan? iya Dulu atau flowchart dulu? iya kebanyakan ya menurut gua flowchart tuh lebih ke bantu kita untuk lihat the full big picture of the system kan, flow proses itu kan. Kalau misalnya kita buat satu sistem, kita bakal the flow thing. Yang gua bilang di sini, ini bukan menggantikan flowchart atau menggantikan apa, ini bagian dari development sendiri. Mungkin ini datangnya sebelum flowchart itu. Jadi maksudnya ini sebelum lu coding, sebelum nge-develop mulai. Parah sih ibaratnya. Iya, maksud gue di sini. Ini bukan gantiin flowchart. Maksud gue apa? Ini cuma bantu lu untuk nge-coding, bantu lu untuk nge-code, bantu lu untuk nge-develop. Ini bukan ganti proses flowchart, bukan gantiin requirement lu, bukan gantiin apa-apa, nggak gantiin apa-apa. Cuma bantuin lu nge-coding. Jadi maksud dia, gue bilang ini practice, test driven development. Jadi lu nge-develop, iya, lu nge-develop drive by the test. Jadi lu ngodingnya drive by the test driven development. Jadi maksud gue di sini cuma bantu lu salah satu lu coding satu caranya TDD jangan lain. Ada orang bilang nggak perlu gue gitu, gue mau coding langsung aja. Nanti gue tahu apa yang gue perluin. Ada yang caranya udah ini deh ada practice guideline gimana misalnya coding berdasarkan TDD. Jadi sekali lagi itu nggak gantiin flowchart, nggak gantiin semua proses, cuma bantu lu cara coding doang. Terserah lu. Berarti ini nggak apa ya, misalnya kalau post platform gitu ya, toolsnya mungkin beda-beda, mungkin yang untuk yang ke tesnya pakai misalnya Iya. kayak gitu maksudnya. Iya, jadi ini yang kita bilangin lebih ke tool library itu sendiri kan, mau pakai Mocha atau pakai apa terserah lu. Tapi yang TDD ini adalah bukan tools, dia lebih konsep practice. How do you develop? Okay, I don't need test, I just gonna write my code. Fine, up to you. But nanti bakal ada devs. Ada yang bilang, oh, gue perlu test. It's a good practice. Develop kita berdasarkan test itu, mengenai test driven development. Sekali lagi itu nggak ganti flowchart loh, cuma bantu lu gimana cara tulis test. Apa? Ya. Ini Iya, apa? selalu. Kami ada flowchart nggak gantiin. Ini kalau developnya ke arah testernya Oh, developer. developer. Yes. Tester apa perlu punya capability yang kayak gitu? Well, kalau di agile metodologi, tester, developer in one team. Dia nggak ada tester, dia nggak ada developer. Everything in one single team. Dia nggak, everyone should work together. Dia nggak ada namanya delegate, dia punya responsibility sebagai tester, nggak ada. Mereka semua sama. Tester become developer, developer become tester. Karena mereka mau buang semua overhead yang ada itu. Mungkin karena di perusahaan yang memakai kan consulting company itu lebih banyak konsep tester tuh lebih ke arah bisnis analis. Jadi mereka yang punya domain expert di bidang itu. Jadi lebih ke UAT dia kan? Iya. Kenapa mereka juga perlu pengetahuan yang seperti ini untuk Jadi sekali si ya, developernya untuk proper testing. ya sekali lagi ya, ini lebih ke developer. Dan gue nggak untuk kemungkinan untuk siapapun mereka untuk buat tes. Kenapa? Mereka mungkin bisa membantu. Ada feature yang mereka buat, mereka udah tes. Daripada terus ada feature baru, mereka nggak mungkin tes feature lama kan, habisin waktu. Mereka jalanin aja tes yang feature lama. Kalau feature lama tes yang benar, di mereka benar. Jadi tergantung. Jadi maksud gue nggak untuk kemungkinan untuk mereka pakai tes juga. Tapi sekali lagi, kalau contohnya ini kan semua orang bisa baca kan, kalkulator perkalian 3 kali 2 sama dengan berarti feature kalkulator bagus nih, bisa jalan, ya kan? Jadi semua orang bisa baca tes ini kan. Jadi sekali lagi tes ini lebih untuk developer dan berarti nggak untuk kemungkinan untuk non developer untuk write test. Kalau tester atau QA, kalau di company itu ada perusahaan ada tester ada QA, nggak apa-apa kalau mereka membuat tes. Kenapa? Daripada mereka tes manual, lebih baik tes otomatis. Jadi nanti ada feature baru lagi, mereka tinggal run tes itu untuk berarti kan jadi mereka manual lagi ngecek tesnya mereka, mereka bisa automated tes itu sendiri. Tapi konsep yang gue bawa di sini adalah untuk developer, gimana mereka bisa nge-develop coding itu berdasarkan tes yang mereka tulis.
Sure, mungkin lo bikin part lo share TDD in Ruby on Rails atau Node.js. Well, that is that. Kamu yang bilang ya kok itu gimana? Si Acer nih jempolan dah pokoknya. Gak ada. Lu gue buat apa sih? Presiden kita ini. Buat sendiri tuh. Apa? Buat sendiri atau ada lagi? Oh enggak, tadi baru tulis di Create tadi mah simpel banget soalnya yang gue buat cuma ini tadi. Yang gue buat cuma ini doang sama test.js. Untuk structure ini gue cuma run misalnya nih ya, gue satu program baru lagi. Ini kan kosong nih, gue ada Mocha init. Mocha nggak ada, gue harus install dulu. Shit, nggak ada internet lagi. Tapi maksud gue di sini. Directory yang sama aja sih. Ya masih di sini ntar ya. Mana tadi ini kan? Lo mukanya nggak global ya? Enggak, gue mau lokal aja. Ini ada yang belum dapat ini syarat-syarat sudah dapat semua. Yang belum dapat nggak? Ini tadi yang gue buat, gue tinggal Mocha init. Bantu gue buat structure untuk tes gue. Mocha init. Okay, I think I need to write the test. Tapi yang Mocha init function ini kan, gua remove semua deh. Jadi di sini dia bantu kita untuk tulis structure yang. Jadi pertanyaan lu tadi kan, yang buat gue tadi pertama. Jadi gue udah hapus semua file yang tadi. Mocha library tadi ini bantu gue untuk buat test file structure yang gue perluin. Jadi daripada gue buat dari awal, gue pakai library mereka, Mocha init, folder ini, mereka buat saja kita perluin. Banyak kok test tool yang kita bisa pakai gitu. Satunya Mocha, kalau misalnya lu pakai Ruby ada Cucumber untuk writing test. Banyak. Ya, aspek untuk Ruby as well. Ada pertanyaan lain? Ada waktunya nih dari kau. Tergantung kalau dia mau party kenapa enggak? Tapi mau kasih apa lagi? Tapi Ya yang ini yang detail lah maksudnya. Maksud cuma kalkulator doang. mau buat apa lagi? Tapi idenya di sini dapat kan, maksudnya yang gue bikin sampein. Kalau kita nggak, misalnya kita mau buat program kita nggak mau gimana mulainya, oke gimana kan kita gue buat tesnya dulu deh. Gue buat tesnya, gue tulis apa yang gue mau, baru gue buat programnya. That's the whole idea. Ada tipsnya nggak buat kayak gimana cara nego atasan gitu supaya kita bisa nulis test code dulu? Wah, susah bro. Ada semua rules harus bisnis kan bisa. Atasan lu cewek atau cowok? Lupa ya sih. Ada. Atasan lo cewek, Sen? Hah? Atasan lo cewek? Wah, susah loh cewek. Enggak, tapi kalau misalnya mereka sih biasanya orang-orang atasan gitu tuh ya, mereka bakal pingin dari namanya data, angka. Kita nggak bisa bilang, hei gue bakal lebih bagus dengan ini, gue lebih bagus sama ini sih. Mereka nggak percaya dengan kita, mereka cuma percaya dengan satu, data. Kalau misalnya kita boleh ada data yang kita tunjukin, hei kalau gue pakai tulis tes dan bugs gue dikit dan gue bisa deliver lebih cepat, ini buktinya udah gue buat sama seminggu 2 minggu, ini data gue gimana? Jadi biasanya orang seperti itu mereka bakal lihat lebih ke data. Mereka nggak percaya sama kita ataupun itu, mereka lebih percaya data. Kalau kita ada data, kita tunjukin, kita buat kayak gini, buktiin seperti ini, ada peningkatan seperti ini, mereka baru percaya. Agak susah sih kalau mereka punya nggak ada mindset seperti itu. Sebenarnya ini sih waktu itu gue pernah baca artikel yang dari Stack Overflow itu siapa namanya?
Banyak sih kalau Ini ya si. Hah? Yang foundernya. Oh, founder. Iya. Yang ini Iya. humor itu ya? Hah? Humor. Bukan, Bukan film bukan. Horror code bukan? bukan yang coding horror. Yang ada satu lagi lupa aku namanya. Iya, ya dibilang sebenarnya culture enterprise itu ada dua ya. Kan soalnya si Stack Overflow itu kan bikin software juga yang kayak Jira. Namanya apa? Mereka juga bikin kan? Untuk jidat kan kayak isu mereka. Iya, isu tracker. Gue tau mereka berdiskus gitu-gitu kan. Enggak, ada juga. Oh, tau. Jadi intinya culture enterprise itu ada dua. Ada satu yang mereka itu TDD, ada yang satu lagi yang penting future ini deliver, get things done, quick, money segala macam. Makanya itu pinter-pinter lo ngeliat sebenarnya culture perusahaan lo yang mana gitu. Ada yang satu culture itu emang bener-bener kayak gimana ya, micromanage. Biasa PM-nya itu bukan PM technical, biasa PM-nya itu PM dari apa jadi PM technical. Jadi ya micromanage dan gitu. Dan itu untuk startup lebih susah untuk konsep seperti ini. It will kill you. Karena startup dia pingin getting user cepet kan, jadi mereka nggak bisa nunggu. Ini nggak bisa nih feature-nya tunggu 2 minggu karena gue buat tes 1 minggu. Nggak mau gua, nggak perlu tes deh, tesnya nggak perlu ngasih gua duit. Iya, gue perlu feature yang cepet karena gue perlu banyak user. Harus kesalahan dulu baru Iya, biasanya gitu deh, startup dia bakal korbanin di situ. Dia perlu dari CEO kali ya, mungkin dari orang atasnya tuh emang harus nge-enforce. Asik. Apa? Kalau progresinya nggak ditampilin tuh. Ada. Kalau nggak sekali lagi foto istri gua. Mungkin next ini kali sih version control. Version control. Gitu ya. Git. Soalnya kan waktu kuliah konsep testing nggak tahu deh. Teori doang. Konsep testing teori doang, version control juga selewatnya doang gitu. Maksudnya software engineering waktu kuliah tuh Ya. Tapi semua yang kuliah nggak banyak kan? Kuliah banyak ada. yang kuliah berapa orang sih di sini coba? Yang masih kuliah gitu atau Bahkan nggak kuliah. Kuliah mana lu? Kuliah situ ya. Dia kuliah online. Tapi kuliah beberapa 4 atau 5 orang di situ. ini distance learning, distance learning. Ya udah, ada yang lain nggak? Kuliah apa itu? Ada yang lain?